yang di manufaktur ini merupakan kegiatan yang penting ya, tetapi tidak bisa dikerjakan hanya untuk ya di perumahan misalnya hanya untuk kebutuhan sendiri, tidak, tetapi dia harus dikerjakan oleh suatu perusahaan dan dilakukan dengan kegiatan komersil. Dia mempunyai pasar ya, dan tentu saja di dalam satu perusahaan manufaktur itu bukan hanya aja cara membuat, tetapi bagaimana mengatur orang, bagaimana sistem administrasinya yang diterapkan seperti apa, sistem pengendalian mutu seperti apa, kemudian sistem pengelolaan keuangan seperti apa. Nah, ini bukan hanya melulu di dalam apa namanya suatu perusahaan itu seperti itu. Nah, tergantung dari produknya, namanya jenis perusahaan yang namanya apa. Misalnya pabrik mobil, ya tentu saja dia menghasilkan mobil, perusahaannya perusahaan produsen mobil dan sebagainya ya. Jadi, nah ini tadi industri manufaktur itu industri yang terdiri dari perusahaan dan organisasi yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa. Nah, kita mengenal jenis-jenis industri apa ya? Industri primer adalah industri yang mengolah atau mengeksploitasi sumber-sumber alam seperti pertanian dan pertambangan. Nah, ini pertanian termasuk di sini perikanan, pertanian termasuk kehutanan, apa namanya, peternakan, dan pertambangan. Ini berjenis-jenis tambang ada di kita. Kita ini dikaruniai tidak seperti negara lain yang hanya satu macam saja dikaruniai apa namanya sumber yang terkandung di dalam alam ini. Kita itu hampir semua material ada di sini, ya, mulai mangan, fosfor ada di sini semua, ada di tanah Indonesia, sehingga ya andaikan kita bisa mengolahnya dengan menggunakan tenaga kerja kita yang saya rasa SDM kita ini tidak kalah pinternya lah dengan SDM Cina, dengan SDM Korea, Jepang dan sebagainya. Pasti ya Indonesia ini banyak manusia unggul yang tentu saja harus kita manfaatkan. Nah, kemudian industri sekunder menggunakan produk dari hasil industri primer seperti saya katakan tadi. Industri primer menghasilkan dari biji besi. Industri primernya menjadi baja konstruksi ya, baja paduan konstruksi, baja bulat, baja profil maksud saya. Baja profil, bulat, segi empat dan sebagainya itu bisa diolah lebih lanjut ya dengan industri sekunder. Dengan industri sekundernya apa? Ya industri pemesinan, industri proses pemesinan misalnya. Ya katakanlah seperti PT Pindad, PT Bunga Bisma, PT Barata, itu industri pemesinan itu. Pemesinan bukan permesinan ya, pemesinan itu yang menggunakan mesin-mesin berkakas untuk memotong benda kerja menjadi bentuk akhir ya, bentuk akhir yang diperlukan. Ya bentuk akhirnya berupa part ya, berupa part-part, misalnya part untuk mobil, part untuk turbin uap, turbin gas, turbin air misalnya, part untuk industri kereta api dan sebagainya ya. Nah, industri sekunder ini memegang peranan atau menjadi ujung tombak dari apa namanya dari teknologi sebetulnya mah ya. Industri tersier ini industri jasa sebenarnya, industri ekonomi dan jasa, pendidikan, kesehatan dan hiburan. Nah, ini saya perhatikan gitu, industri jasa di kita ini di Indonesia sangat maju ya, sangat maju. Lihat-lihat industri kesehatan misalnya, mulai dari rumah sakit apa namanya maju pesat, di mana-mana didirikan rumah sakit baru yang ya cukup canggih lah, dengan menggunakan itu ya saya sayangkan, dengan menggunakan peralatan pembantu untuk mendeteksi kesehatan dan untuk merawat kesehatan itu semua dari negara luar, itu bukan dibuat di Indonesia. Nah, ini udah berlangsung lama sebetulnya ya, sampai apa namanya pen yang sederhana aja untuk menyambung tulang itu dibeli dari luar juga. Sebenarnya kita sangat gampang buat itu, dan saya udah lakukan itu ya. Tapi ya itu harus ada pemasaran. Kalau pemasarannya misalnya tidak mau menggunakan produk dalam negeri, ya lebih baik
produk impor yang lebih mahal itu ya, karena mereka merasa yakinlah dengan produksi itu. Tapi kapan kita bisa yakinnya menggunakan produk-produk dalam negeri kalau produk dalam negerinya tidak pernah dipakai gitu ya. Nah ini kemudian industri jasa ya, jasa pemeliharaan misalnya, jasa angkutan, transportasi dan sebagainya. Pendidikan juga industri pendidikan, tapi menurut saya sih ini ya oke lah industri ya, tapi non non apa namanya tidak non keuntungan gitu. Untuk kesehatan dan nah industri hiburan ini beberapa dekade terakhir ini sangat maju ya, industri apa namanya hiburan, baru baik itu hiburan film, baik itu hiburan apa namanya uh, kesenian ya, baik nyanyi atau pelawakan dan sebagainya sangat maju dibanding dengan industri-industri yang paling ini adalah industri sekunder, itu mengalami degradasi, deindustrialisasi di kita nih. Banyak industri-industri yang belum tikar ya. Kenapa? Karena industri itu harus punya pasar. Industri itu harus punya pasar. Kalau industri itu produknya nggak terjual ya industrinya mati gitu ya. Jadi industri akan berjalan terus-menerus selama ada pasar yang menyerap terus-menerus. Dengan berjalannya waktu maka orang-orang di industri ini pasti mempunyai uh, namanya Balitbang ya, Balai Penelitian dan Pengembangan sebenarnya, atau disebut riset pengembangan. Nah, di sini pengembangannya berjalan dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Saya dulu menangani program mesin perkakas di PT Pindad. Saya 13 tahun di situ. Saya mulai dari awal dari merakit ya, merakit komponen dari luar untuk khusus untuk ini dulu untuk mesin konvensional yang tidak ada CNC-nya di situ. Mengecornya itu satu komponen utama dari mesin pris, mesin bobot itu beratnya 350 kg atau lebih. Nah, pada waktu awal tahun 80-an itu Pindad tidak punya mesin pengecoran dengan kapasitas seperti itu, maka kita hanya merakit dulu, hanya merakit dari produksi luar, kemudian kita rakit di sini. Setelah itu kita mulai masuk ke pengecoran komponen utama tadi. Misalnya kalau komponen mesin bris, ada kolom, ada meja, ya ada base kolom, kemudian ada keni dan sebagainya ya. Nah itu komponen-komponen itu beratnya ya, kalau kolom itu paling berat bisa 350-400 kg. Karena di Pindad itu tidak ada mesin itu untuk mencor dengan kapasitas segitu, maka akhirnya diadakan. Tetapi tentu saja pada waktu kita jalan tidak bisa nunggu ini dulu. Jadi kita belajar paralel saja, kita tetap membeli dari luar, kemudian kita kita rakit di sini. Kita membuat komponen sederhana saja dulu yang bisa dibuat di sini. Kemudian setelah datang itu kapasitas foundry atau dapur pengecoran yang bisa mengecor 350 sampai 500 kg, maka kita mulailah masuk ke pendalaman. Artinya konsep Pak Habibie kan gitu, pendalaman produksi, membuat kolom-kolom yang lebih besar dengan pengecoran. Tetapi untuk itu pengecoran itu kan ada beberapa tahap ya, mulai dari pembuatan pola, pembuatan cetakan, pencarian logamnya apa yang dibutuhkan itu kan yang dibutuhkan itu besi tuang nodular ya, besi tuang yang memiliki sifat baja, kemudian bisa dikeras, induction furnace hardening, dikeras permukaannya itu bisa sampai 50 HRC ya, hard rock well ya, itu keras. Jadi itu yang ini. Jadi ini secara bertahap kita rame-rame, kita di training sama sama yang pemberi lisensi waktu itu dari Yongchim dan Yam dari Taiwan ya. Nah itu kita rame-rame, kemudian kita cara merakit, bagaimana cara adjusting supaya menghasilkan toleransi, bisa menghasilkan toleransi atau kecermatan mesin untuk membuat komponen dengan toleransi yang tinggi ya, misalnya 3 mikron atau 5 mikron. Nah kita itu sebetulnya yang mahal, yang tidak bisa dipelajari hanya dari universitas saja, tetapi harus melalui pekerjaan, dan itu harus diturunkan ke bawah
karena kita tuh lama-lama, saya pensiun sekarang sudah hampir 18 tahun ya. Jadi itu ya karena produksinya nggak berjalan, akhirnya itu yang sudah kita kuasai komponen pembuatan kecakapan yang sudah kita kuasai itu akhirnya hilang. Karena apa? Karena tidak diturunkan lagi. Ya, sampai membuat mesin-mesin CNC itu yang dari license dari Panak Jepang dan Stama Jerman ya kita buat juga. Tapi ya itu tadi, seharusnya kalau sudah bisa buat mesin CNC, kita pendalaman gerak ini bisa buat kontrolnya, bisa buat motornya, dan itu terputus semua. Akhirnya kita sudah berapa puluh tahun itu ya sudah sama dengan pembuatan pesawat terbang itu. Untung kalau sekarang saya lihat ada N215, apa namanya, 219 yang masih jalan, kemudian R80 itu yang harus masuk. Karena kecakapan itu akan naik kalau kita berkecimpung dalam produksi. Nah, istilahnya Pak Habibie dulu ada istilahnya candra di mukanya tuh apa gitu. Jadi orang tidak bisa ini kayak Gatot Kaca kemudian masuk di kawah candra di muka, di situ digodok semuanya dengan kesakitan, dengan tekun, dengan penderitaan, dengan pengorbanan. Nanti akhirnya kita bisa jadi keluar dari situ, bisa jadi punya kemampuan ya. Dalam hal ini punya kemampuan teknologi, menguasai teknologi pembuatan apa gitu. Tentu saja tidak semua pembuatan pesawat ya, pembuatan senjata, pembuatan mobil, pembuatan ini, tetapi itu ada dalam urutan misalnya dari grup teknologinya apa. Kita kalau bisa ini, bisa pesawat, pasti bisa membuat mobil, bisa membuat turbin gas, bisa membuat turbin air, bisa membuat turbin uap, bisa membuat alat-alat listrik dan sebagainya ya, bisa buat generator, bisa membuat itu yang ini. Nah integrasi ini yang dihancurin, tidak ada, tidak yang sudah terkoneksi tadi akhirnya berantakan. Kita kalau menyusun kembali mungkin perlu waktu ya. Ini jadi manufaktur dan ini kerap kali dipertukarkan, manufaktur dan dan produksi. Ini produksi mempunyai mempunyai pengertian yang lebih luas dari manufaktur. Jadi manufaktur bagian dari produksi. Produksi itu bisa dipakai untuk misalnya produksi minyak mentah, produksi hasil-hasil dari hasil daripada industri petrokimia, minyak, gas dan sebagainya, itu disebut produksi. Tapi kalau mobil bisa disebut produksi mobil, juga disebut manufacturing mobil. Nah, itu ada, tapi istilahnya kalau kita sebut produksi itu lebih tinggi daripada termasuk dalam, tapi tidak semua hasil produksi itu disebut manufaktur. Hasil manufaktur tidak ya. Gini.